Eee, di sini saya akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan berjalan selama 1 jam ke depan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang insya Allah kita akan membahas pengajian rutin ya malam hari ini dengan susunan acara yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua kajian materi tentang self love, yang ketiga itu pertanyaan, tanya jawab, dan yang terakhir doa. Untuk itu mari kita buka acara dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Luzatul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان فأقيموا وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Luzatul yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan pahala, terutama khususnya kepada Bunda Luzatul dan kita semua yang telah mendengarkan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi belum ada ya Bunda? Belum masuk. Ini saya barusan Masuk sudah miss call suaminya, cuma nggak Ya. diangkat gitu. Jadi ini dulu ya, kita pending dulu sebentar itu. Tadi awal banget udah masuk. Saya bilang acaranya jam 10.15 belum pada masuk, saya bilang gitu. Terus dia bilang izin keluar dulu. Saya kan nggak punya nomornya, jadi saya telepon suaminya, tapi nggak diangkat gitu. Ini saya juga lagi nanya Pak Fatur juga gitu. Nah, ditunggu ya teman-teman, maaf ya. Silakan ini aja dulu deh, saling sapa aja dulu deh, ya. Nah, nanti saya ini lagi coba lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Aku Bunda. langsung muncul. Maaf tadi barusan telepon sama orang PKS di rumah, jadi agak telat. Iya Bunda, tidak apa-apa. Ini kebetulan saya juga baru masuk nih. Baru ini kenalan nama saya Dila, anaknya dari Taginda nih, ditodong tadi tiba-tiba disuruh jadi MC. Iya, Salam kenal semua ya alhamdulillah. Bunda-bunda. Iya. Terima kasih, salam kenal juga. Iya. Kayaknya dari Jawa Barat semua ya ini orang. Orang Sunda semua ya. Kayaknya tadi Bunda Luzatul kayaknya Jawa kayaknya. Iya toh. Oh, alhamdulillah Iya. dapat follow biasa. Kayaknya tadi nebak doang sih. Bu juga Jawa Timur tuh. Oh iya, Siapa? kedengeran dari logatnya. Siapa itu yang Jawa Timur? Bu Binti itu. Aku ya Jawa Timur gitu. Ini Bu Oh, Ustadznya Jawa masuk ya. Barat. Bu Oh, Zizinya masuk. alhamdulillah amin. Ya, tunggu. Saya ucapkan selamat datang kepada Bu Ustazah. Baik, karena sudah masuk ya, kita langsung aja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Ustazah Zizi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, masyaallah, kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua, sahabat migran Indonesia ya, Hong Kong dan Macau. Salam kenal, saya Bu Sindi. Dimanapun teman-teman berada, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya malam-malam gini udah lowbat ya, energi sudah terkuras seharian, mesti harus bekerja, lalu kita harus menutup dengan setelah iftar harus sholat taraweh, tentunya tidak mudah, tapi semoga ya dengan sisa energi yang kita miliki, kita tetap semangat, bisa bersilaturahim di sini, ngobrol, mengecas baterai kita lagi untuk supaya belajar dan memahami diri kita sendiri supaya kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi pekerja migran yang bahagia sebagaimana program di SMI. Salam kenal teman-teman semua. Tentunya teman-teman semua di sini adalah pahlawan-pahlawan dan pejuang-pejuang ya. Jauh dari keluarga gitu ya, harus berjuang di negeri orang gitu ya, di tengah budaya yang asing gitu ya, dan menjadi minoritas gitu ya di negeri orang. Kita harus menjalankan ibadah Ramadan, tentunya nggak mudah, tapi semoga Allah hitung semua kesusahannya, semua keringatnya, semua jerih payah, semua lelahnya itu sebagai pahala dan sedekah bagi keluarga ya, sehingga insya Allah nantinya bisa kembali ke keluarga dalam kondisi sehat walafiat, bukan hanya sehat jasad saja, tapi juga batinnya, hatinya, ruhiyahnya, gitu ya. Teman-teman sekalian, semuanya bisa dengar suara saya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Panggil saya Mbak Zizi aja ya. Karena saya Masih kecil. Tadi sudah dibacakan CV saya ya. Saya masih kelahiran 82 dan masih perlu banyak lagi belajar tentang kehidupan. Tapi saya di sini di hadapan teman-teman bukan sebagai seseorang yang jauh lebih bijak atau lebih pintar. Saya yakin teman-teman yang berjuang langsung di tempat-tempat di negara yang tidak nyaman, yang harus berjuang secara mandiri, itu pasti jauh lebih banyak ilmunya dan pengalamannya, gitu ya. Jadi saya di sini hanya pengen mengajak teman-teman untuk lebih meresapi dan menghayati gitu ya tentang perjuangan diri sendiri supaya kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, amanah yang diberikan kepada saya untuk tema malam ini adalah membahas tentang self love. Ada yang pernah dengar self love? Ada nggak? Self love. Belum, baru dengar. Baru dengar Maklum, ya? nenek-nenek, maaf. Nggak apa-apa, nggak masalah. Self love itu berarti mencintai diri sendiri. Ya, jadi mencintai diri sendiri itu bukan berarti tiap hari ngaca, terus kita mengagumi diri kita sendiri, memuja-muja diri kita sendiri, selfie tiap hari gitu ya, diposting 20 kali gitu ya. Udah gitu entah pakai filter lah, atau kita berdandan, terus kita berjalan sambil meninggikan kepala kita gitu dan melihat orang lain lebih kurang dari kita. Bukan, itu bukan mencintai diri sendiri. Itu namanya arogansi. Arogansi itu berarti menyombongkan diri, congkak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah bilang jangan sampai kita berjalan di atas muka bumi ini dengan meninggikan diri sendiri dibandingkan orang lain. Kita ini adalah makhluk yang hina, hamba Allah yang perannya di atas muka bumi ini adalah untuk berbakti kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk melayani Allah gitu. Jadi semua hal yang kita lakukan di atas bumi ini itu tujuannya buat Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri gitu. Jadi
self love itu justru membuat orang makin tawadu, makin paham peran dia di atas muka bumi ini, dan bukannya menjadi seseorang yang merasa lebih dibandingkan orang lain. Ya, jadi bedakan ya, self love itu bukan berarti membuat kita menjadi congkak atau sombong. Ya, self love justru makin mengajarkan kita seberharga apa diri kita sebenarnya. Ya, teman-teman pernah dengar ya kasus-kasus di mana banyak orang-orang itu yang mengalami depresi atau orang-orang yang stres gitu ya, begitu stresnya sehingga kayak ngerasa nggak ada di jalan keluar dari masalah saya gitu ya. Misalnya pergi-pergi jauh-jauh pergi gitu ya untuk bekerja di rantau gitu ya di negara orang, itu karena dia kabur gitu dari masalah di kampung misalnya ya di Indonesia, masalah keluarga kah, masalah finansial, dikejar-kejar hutang misalnya gitu ya. Sehingga ketika di negara tempat dia bekerja itu bertemu dengan masalah baru, misalnya masalah di tempat kerjaan, entah itu pernah dikomplain majikan atau pernah kena sanksi misalnya ya, itu langsung merasa bahwa oh ternyata kemanapun saya pergi selalu ada masalah, malah masalah yang ada belum selesai di sini malah nambah lagi masalah, udah deh mendingan saya mati aja gitu. Orang-orang ini sebenarnya karena dia belum memahami dirinya sendiri, dia nggak paham peran dia di atas muka bumi. Dia juga berarti nggak paham tentang maksud Allah menciptakan dia, gitu ya. Kayak misalnya saya sebenarnya spesialisasinya adalah menangani masalah-masalah rumah tangga. Jadi saya tuh paling kompeten itu kalau menangani masalah suami istri. Jadi kalau masalah anak gitu ya, itu saya nggak pakar di bidang itu, gitu ya. Nah, kebanyakannya masalah suami istri yang saya dapati itu berakar pada kurangnya kita belajar menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Jadi teman-teman pernah dengar istilah senggol bacok nggak? Disenggol langsung bacok. Iya, sering. Nah, itu Sering senggol kalau bacok lagi itu emosi. sebenarnya orang-orang yang gampang sekali tersulut emosinya gitu. Seolah-olah apapun yang ada di sekitar dia yang mengganggu dia, itu langsung mengusik dia, langsung mengusik ketenangan dia. Orang komentar apa atau orang nulis apa nih di status WA, entah kenapa dia yang ngerasa gitu, ih kenapa nih dia nulis status ini, ih sengaja nyindir aku kali ya gitu. Akhirnya hubungan pertemanan jadi nggak baik gitu. Padahal emangnya teman orang ini kita doang gitu kan? Emangnya kontak WA orang ini cuma kita doang gitu. Kenapa segala hal itu selalu dikaitkan dengan kita? Nah, ini tipe-tipe orang yang senggol bacok. Atau misalnya kita posting di sosmed, terus kita ngelihat nih ada teman kita cuma ngelihat doang postingan kita, story kita misalnya di Instagram. Tapi dia kok nggak nge-like ya, dia nggak komen ya, kenapa nih? Jangan-jangan dia sirik kali sama aku gitu. Kita jadinya cenderung memikirkan apa yang dipikirkan dan dirasakan sama orang lain. Padahal itu kan di luar dari kendali kita. Apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan, apa orang lain perbuat, itu di luar dari kendali kita. Pokoknya di luar dari badan kita ini udah nggak bisa kita kendalikan. Terus kenapa kita nyusah-nyusahin diri dengan memikirkan apa yang orang lain katakan dan pikirkan gitu. Jadi hidup ini teman-teman ini udah berat, ya kan? Makanya teman-teman nggak lelah, nggak henti-hentinya untuk berjuang terus. Itu karena memang hidup ini berat. Gitu. Kalau mau bisa makan, kalau mau punya tempat tinggal, berarti harus kerja keras. Meskipun kita harus pergi jauh gitu dari keluarga kita. Kalau mau enak-enakan ya mendingan di tengah keluarga, tapi jadi nggak bisa makan kan gitu. Nah begitu juga kalau misalnya kita menghargai diri kita sendiri, niscaya kita nggak akan tuh mikirin apa aja omongan orang tentang kita. Karena kita tahu kita sudah berniat baik, kita sudah berusaha di jalur yang baik, kita nggak mau menyakiti orang lain, ya udah berarti kita di jalur yang benar gitu. Mau orang lain komentar apapun tentang kita, biarin aja, itu terserah dia, itu hak dia. Tapi saya juga punya hak, omongan mereka itu bakal saya masukin nggak ke dalam hati saya. Gitu.
sebagaimana rumah ya teman-teman. Yang namanya rumah itu kenapa ada yang namanya tembok, ada yang namanya jendela, ada yang namanya pagar. Gitu. Karena hanya orang-orang tertentu aja yang kita bolehin untuk masuk ke dalam rumah kita, ya kan? Kalau ada rumah yang nggak ada dindingnya, nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, namanya bukan rumah, namanya saung. Siapa aja bisa mampir ke situ. Mau itu orang stres lah, mau itu gelandangan kah, bahkan hewan gitu ya, bisa mampir ke situ. Tapi karena kita menganggap bahwa rumah kita ini adalah rumah yang aman, nyaman, tempat kita bisa ngecas baterai kita, baterai diri kita ya, tempat kita bisa mendekatkan diri dengan orang-orang tercinta kita, makanya harus ada temboknya, harus ada pintunya. Tandanya apa? Harus ada pagar. Dimanapun tuh harus ada pagar. Ada lapisan-lapisan pagar. Contohnya, kayak misalnya ada tamu yang kita perbolehkan masuk ke dalam ruang tamu kita, ya kan? Saya lebaran nih, keluarga, kita silakan masuk, monggo. Terus selain kita persilahkan masuk tuh kita suguhin makanan, bahkan bukan hanya jajanan aja, kita ajak makan juga bareng sama kita. Ada tamu-tamu yang bahkan kita perbolehkan untuk masuk ke dalam kamar tidur kita. Contohnya sepupu kita, bibi kita gitu ya. Yang deket banget sama kita perbolehkan untuk masuk. Karena apa? Karena kita merasa nyaman dengan dia. Tapi ada orang-orang yang bahkan kita nggak mau masukin dia ke dalam rumah kita. Kita hanya mau mereka hanya sampai pelataran aja di teras luar rumah. Dan ada juga orang-orang yang bahkan kita nggak izinkan untuk masuk ke dalam pekarangan rumah. Jadi andai rumah kita ada pagarnya gitu ya, itu kita malah nggak izinkan dia untuk masuk pekarangan rumah. Dia hanya sampai pagar aja. Gitu. Bahkan ada orang yang sampai kita nggak izinkan untuk berada di depan pagar kita, saking kita merasa bahwa orang ini kayaknya berbahaya dan hanya bakal mengundang fitnah, saya nggak bakal izinin dia bahkan untuk masuk ke dalam kampung kita, gitu. Ya, nah kita juga harus kayak begini nih teman-teman dimanapun kita berada. Ketika kita tengah bergaul sama orang, kita harus pilih-pilih nih siapa nih yang mau kita perbolehkan untuk masuk ke dalam rumah kita, mana yang kita biarkan dia hanya di pelataran aja. Gitu. Jadi jangan segala hal yang terjadi di luar kita ini udah kita pikirin, masukin ke dalam hati, gitu ya. Melihat postingan orang di Instagram gitu ya, enak banget ya, dia bisa jalan-jalan sekeluarga, bisa umroh. Saya kapan ya, udah bertahun-tahun kerja ngerantau kayak gini nggak juga bisa, gitu ya. Atau kita banding-bandingin diri kita sama orang lain gitu ya, misalnya teman sesama SMP, teman sesama SD gitu, enak banget dia dapat suami, bisa jadi pegawai, dia tinggal ungkang-ungkang kaki di rumah aja terima gaji, sedangkan aku harus kerja keras kayak begini, gitu ya. Itu hanya akan menguras energi kita. Makanya kalau kita cinta sama diri kita sendiri, kita harus punya pagar itu. Jangan semua hal diurusin, jangan semua hal dipikirin. Karena kita seharusnya menyadari bahwa kita hidup saja nih sekarang nih, kita masih selamat hidup, ada pemasukan, kita bisa makan, kita bisa beribadah dengan baik gitu ya. Masih ada nafas gitu ya. Itu saja sudah menjadi rezeki yang luar biasa gitu ya. Teman-teman tahu kan ya gimana waktu kejadian COVID kemarin ya, 2 tahun itu, di mana orang ketika udah ngap-ngapan, oksigen aja bisa menjadi sesuatu hal yang berharga banget gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman di sini yang harus menjadi carer ya, helper buat para lansia, kan tahu gimana susahnya orang di momen-momen sedang sakit gitu ya, yang betul-betul hal-hal yang normal dan biasa aja bisa menjadi sesuatu yang sangat sulit dan berharga gitu. Nah, makanya supaya membuat diri kita itu makin menghayati apa saja yang sudah Allah berikan ke kita, mendingan kita pasang kacamata kuda deh. Orang kalau mau buka sosmed, mau Instagram, mau Facebook, itu kalau dia udah kuat mental.
Jadi mendingan kalau nanti tuh di Instagram sama Facebook, kalau akun-akun yang kita follow itu malah bikin diri kita selalu banding-bandingin diri, mendingan unfollow aja deh. Follow tuh akun-akun yang ngingetin kita untuk kematian, ngingetin kita untuk sedekah, ngingetin kita untuk mengendalikan emosi, ngingetin kita untuk menjadi muslimah yang lebih baik, gitu ya. Follow tuh akun-akun kayak gitu, tapi ninggalin akun-akun yang malah membuat diri kita jadinya sibuk untuk memikirkan orang lain, gitu ya. Yaitu tadi pencapaian orang lain udah punya apa aja, itu pasti bakal malah membuat kita jadinya minder, membuat kita insecure, gitu ya. Nah, self love itu sebenarnya hadirnya itu karena keberhargaan diri, teman-teman. Keberhargaan diri itu apa sih? Keberhargaan diri itu adalah ketika kita paham diri kita ini sebenarnya apa maksudnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak nih orang-orang yang non muslim gitu ya, orang-orang yang ateis yang masih bingung gitu ya tentang dirinya sendiri, tentang jati diri. Itu mereka sering bertanya-tanya, buat apa sih aku diciptakan? Atau bahkan yang lebih aneh lagi, ada seorang anak yang menggugat orang tuanya di pengadilan gara-gara dia merasa bahwa aku kan nggak pengen diciptakan, aku nggak pengen dilahirkan. Kenapa orang tuaku melahirkan aku gitu? Akhirnya aku jadi susah deh sekarang. Cari kerja susah, sekolah susah gitu. Aku menggugat orang tuaku gitu. Kenapa nggak minta izin aku dulu untuk melahirkan aku gitu? Ini makanya ini makin lama manusia itu jadi stres ya. Ini kalau orang nggak tahu maksud penciptaannya itu jadinya begitu tuh. Dia akan selalu menyalahkan keadaan gitu. Semua orang pokoknya salah aja gitu ya. Yang lebih parah lagi itu menyalahkan Tuhan. Kenapa aku diciptakan gitu ya? Di antara sekian manusia kenapa harus ada saya di sini? Aku nggak pengen. Kenapa aku dilahirkan di dunia yang udah mau hancur, ada polusi, terus ekonomi rusak gitu. Kenapa gitu? Kan aneh gitu ya. Makanya itulah kenapa pentingnya kita kembali kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena dari sinilah kita jadi belajar bahwa pasti ada maksudnya kenapa Allah ciptakan kita, yaitu menjadi hamba yang bersujud, menjadi hamba yang bersyukur, dan yang paling penting lagi adalah membawa perubahan kebaikan di atas muka bumi. Menjadi khalifah. Bukan menjadi presiden. Khalifah itu bukan berarti harus menjadi presiden, ketua apa gitu, bukan. Tapi maksudnya adalah kita ini yang mengajak orang lain menuju kebaikan. Gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman semua bergabung di sini ya, di Sahabat Migran Indonesia ini tentunya kumpulan orang-orang baik gitu ya. Yang ngajakinnya pastinya yang bagus-bagus kan. Adakah di sini yang ngajak yuk kita berjudi yuk gitu. Yuk kita dugem yuk di tengah jalan misalnya, ada nggak di situ? Atau yuk kita bareng-bareng ngerampok yuk janjian jam berapa gitu. Nggak ada kan gitu. Alhamdulillahnya semua orang di sini adalah orang-orang yang memang dipersatukan Allah hatinya untuk supaya mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Nah, inilah inti dari yang namanya keberhargaan diri, teman-teman. Beda dengan percaya diri. Beda ya, keberhargaan diri sama percaya diri itu beda. Kalau keberhargaan diri itu ya kita paham nilai kita. Oh, meskipun saya misalnya lulusan SMP, misalnya, meskipun saya bukan sarjana, tapi saya tahu kok saya ini orang yang baik. Saya tahu kok bahwa saya ini adalah orang yang pembelajar. Saya akan baca buku, saya akan belajar dari manapun, belajar bukan hanya di sekolah saja. Saya tahu bahwa saya ini orang yang dermawan, saya tahu bahwa saya ini adalah orang yang berusaha untuk mengontrol emosi saya nggak akan dengan sengaja pengen menyakiti orang lain. Ini namanya keberhargaan diri. Gitu ya. Beda dengan percaya diri. Kalau percaya diri itu rasa pedenya itu karena kepemilikan, karena pencapaian, karena gelar, karena prestasi. Misalnya ada orang kerja di kilang gitu ya, di pabrik misalnya ya, gajinya itu 10 juta gitu per bulan. Dia pede nih, saya dong. Pokoknya paling rajin banget kalau misalnya balik ke Indonesia itu reunian. Karena disitulah kesempatan dia untuk cerita gitu. Oh iya, saya kerja
Dikilang, alhamdulillah bagus kilangnya gitu. Saya digaji 10 juta itu belum tunjangan tuh gitu. Udah gitu ongkos tiket saya dibayarin gitu. Udah gitu saya tinggal di mes, makan jamin gitu. Ini berarti orang yang pede, pedenya ketinggian gitu. Apa yang terjadi kalau ternyata tiba-tiba dia di PHK misalnya? Atau dia misalnya sakit lalu nggak bisa bekerja lagi, atau dipotong gajinya gitu. Hilanglah, berkuranglah pedenya gitu. Nah, orang-orang yang pede ini seringkali tidak disertai dengan keberhargaan diri yang baik juga gitu. Sehingga dia ngandelin itu doang. Nah, ini bisa kita lihat nih di tipe-tipe orang yang tadi itu, yang PHK lah, yang pensiunan lah, yang jadinya sensi banget gitu. Setelah dia di PHK atau di pensiun, nggak bisa kerja lagi, uangnya nggak sebanyak dulu, itu jadinya sangat-sangat berubah kepribadiannya. Jadi marah-marah gitu ya, atau misalnya dia jadinya sensitif banget gitu ya. Ada orang ngomongin tentang kerjaannya, kok dia jadi ngerasa terusik. Kenapa nih kamu ngomongin itu? Sengaja ya kamu pengen bikin saya tersinggung ya? Udah tahu ya saya baru aja di PHK ya? Iya deh, tahu deh yang masih kerja deh gitu. Itu tuh tipe-tipe orang yang PD-nya tinggi, tapi dia nggak punya keberhargaan diri. Jadinya rapuh sekali. Keberhargaan dia itu dinilai dari prestasi, dari uangnya, gitu ya, dari gelarnya. Ini bahaya banget nih orang-orang kayak gini. Makanya teman-teman fokus jangan pada percaya diri, tapi keberhargaan diri. Sehingga ketika kita paham keberhargaan diri kita, mau kita lagi punya uang atau enggak, mau kita punya pekerjaan atau enggak, mau nasib kita ini Allah berikan apapun, kita hakul yakin bahwa nggak mungkin Allah pengen mencelakai kita. Nggak mungkin Allah pengen membuat kita sengsara, nggak mungkin. Itu ya. Nah, saya yakin nih teman-teman semuanya nih ya, hampir tiap harinya pasti yang dipikirin adalah orang lain terus, gitu ya. Andai teman-teman nggak egois, andai teman-teman ini adalah orang yang egois, mungkin nggak akan mau bersusah payah harus merantau ke negeri orang, gitu ya. Berjuang demi anak, demi suami, demi keluarga, demi orang tua, gitu ya. Teman-teman semua saya yakin adalah orang-orang yang seringkali mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, ya kan? Itu di dalam Islam itu sebutannya adalah itsar, mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Itu adalah sebuah perilaku kepahlawanan, gitu ya. Nah, makanya saya minta teman-teman yang lagi capek ini, ya, yang lagi lelah ini, ada begitu banyak tanggung jawab yang harus dipikul, bolehlah sesekali menepuk pundak kita sambil kita bilang, Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita bisa memikul ini semua. Alhamdulillah ya Allah gitu. Aku memang nggak seperti anak-anak yang lain seusiaku yang mungkin mereka bisa bekerja, uangnya mereka bisa nikmati sendiri gitu. Tapi insya Allah ini pasti Allah siapkan hal yang spesial buatku nanti. Gitu. Jadi ini yang harus sering kita ingat. Jangan sampai kita jadi kayak teko kosong. Teko kosong tuh gimana ya? Tugas dia kan harus nuangin minuman terus. Nah itu ke cangkir, tapi itu ke gelas, tapi tugas dia kan nuang kan. Nggak mungkin ada teko yang terus kita jadiin pajangan gitu, jadi tempat pot bunga, bisa aja sih sebenarnya, tapi fungsi dia kan bukan itu. Nah teko kan ada batasnya. Kalau dia udah habis nuangin minuman, kosong dia, ya dia harus diisi lagi dong supaya bisa nuangin lagi. Nah seringnya adalah kita nuang dulu tapi kita lupa ngisi. Akhirnya dia nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadinya apa? Contohnya orang yang tekonya kosong melulu ini, dia jadi marah-marah, dia sering menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, mikirin tentang nasib dia, nangis terus, gitu ya, senggol bacok. Nih tipe-tipe orang yang tekonya kosong. Nah makanya kita selain kita juga memberi, kita juga harus belajar untuk menerima, mengisi. Ya. Terus gimana kalau kondisinya kita ini hanya sendirian gitu. Kita jauh dari keluarga, kalau kita dekat sama keluarga gampang ya, kita bisa kumpul, kita bisa bercanda, kita bisa ngapain lah gitu ya sama keluarga. Tapi ini kan kita lagi sendiri ya, berarti kita yang bertanggung jawab untuk
merawat diri kita sendiri. Satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mencintai dan merawat kita adalah diri kita sendiri. Ini para istri sekalian, kalau kita bergantung kasih sayang pada suami kita, percayalah kita bakal kecewa melulu. Ya kan? Suami itu pasti bakal mengecewakan kita gitu. Pengennya kita tuh diromantisin, pengennya dikasih kado, pengennya diingetin anniversary-nya, ulang tahun perkawinan, pengennya diajak jalan-jalan lah, makan bakso di mana. Tapi para suami kita nggak paham. Itu wajar. Karena memang para suami itu nggak tahu apa jalan pikiran perempuan dan bagaimana perasaan perempuan. Dia itu makhluk dari alam yang berbeda. Ibaratnya, tangannya benar sama dua, matanya sama dua, hidungnya satu, mulutnya satu, kupingnya dua, kakinya dua, gitu. Tapi itu cuma luarannya doang yang sama, gitu. Tapi lain daripada itu, pikirannya, hatinya, cara dia mengelola emosi, itu sangat jauh berbeda dengan kita. Makanya wajar kalau kemudian dia tuh sering ngeselin. Ya kan? Sering nggak? Ini yang punya suami nih, yang single tentunya belum paham ya. Yang udah ngerasain punya suami, kayaknya kok suami saya nih nggak paham-paham ya. Udah dikasih tahu berkali-kali nggak juga paham ya. Karena memang bagi dia itu adalah hal yang nggak wajar gitu. Kayak misalnya kenapa sih perempuan tuh harus punya semua warna jilbab gitu. Padahal kan kalau di matching-matchingin mah 5 warna aja udah cukup gitu. Kenapa semua warna harus sama? Kenapa jilbab, daleman jilbab gitu ya, baju semuanya, bahkan sampai dalemannya pun BH-nya harus matching sama warna jilbabnya. Kenapa gitu? Nah, laki-laki nggak paham tuh kayak gitu. Makanya kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain, kita bakal kecewa terus. Mau kita berulang kali cerai dan nikah lagi, cari laki-laki yang paling memahamin kita, nggak bakalan ketemu. Karena mereka nggak akan bisa membahagiakan kita. Karena memang menikah itu bukan untuk bahagia, teman-teman. Jadi kalau saat ini teman-teman yang menikah, berkeluarga, terus ngerasa, kok aku nggak bahagia ya? Gitu. Kok suamiku nggak bisa membahagiakan aku ya? Apa kita bercerai aja ya, supaya aku bisa dapat orang yang betul-betul bisa membahagiakan aku. Salah besar, nggak bakalan ketemu, percayalah. Karena satu-satunya orang yang bisa membahagiakan kita adalah diri kita sendiri. Nah, makanya, gimana nih jalan untuk menuju bahagia? Diawali dengan bersyukur. Tuh, ya. Nah, teman-teman, adakah di sini yang nggak pernah ngerasain yang namanya bosan? Atau kesepian? Atau marah? Atau tertekan? Atau capek? Ada nggak yang nggak pernah ngerasain itu? Kayaknya enggak deh. Nggak ada ya? Masih sering tertekan. Kayak gitu. Sedang Alhamdulillah. sendiri, Teman-teman yang lain pastilah. juga? Sering banget. Jadi nggak ada yang nggak pernah ya. Alhamdulillah berarti. Teman-teman semuanya yang pernah ngerasain bosen, capek, stres, kesepian, marah, berarti Anda semua normal. Kalau ada yang misalnya udahlah nggak punya duit, terus sakit, terus nggak bisa kerja, terus sendirian aja di kamar, terus tetap aja nyengir-nyengir gitu ya, gitu. Oh, tolong segera periksakan diri ke dokter spesialis jiwa, ke psikiater. Karena manusia itu Allah kayakan dengan emosi, perasaan gitu. Itu adalah senjata kita sebagai manusia supaya kita bisa berfungsi dengan baik gitu. Bayangin kalau semua orang kayak robot gitu ya. Bayangin kalau semua orang yang nyir terus gitu ya. Nggak akan indah hidup ini, justru mengerikan. Gitu. Makanya di momen-momen teman-teman lagi dalam kondisi galau, lagi pengen nangis, ya nangis saja gitu. Jangan ditahan-tahan. Ya. Karena Rasulullah SAW manusia yang teristimewa, manusia yang paling Allah cintai aja, itu beliau justru adalah laki-laki yang paling sering menangis gitu. Tanda bahwa begitu halusnya perasaan gitu, dan itu berarti hatinya itu sangat lembut sekali.
kalau ada orang yang jarang nangis, misalnya nggak mau nangis, dengan bangganya dia bilang, aku nggak bisa nangis. Semua orang nangis gitu ya, misalnya dengerin muhasabah apa gitu ya, dengerin tausiah ustadz atau apa gitu, nonton video sedih tentang orang tua misalnya, terus dia tuh nggak nangis, yang ada dia bangga sama orang lain, kok pada cengeng banget sih gitu, aku nggak nangis. Bisa jadi pertama dia sebenarnya lagi memakai topeng. Topeng apa? Topeng takut kelihatan lemah. Gitu. Jadi dia pasang diri perkasa. Aku kuat, aku nggak bakal nangis. Gitu. Aku nggak butuh nangis. Nangis itu adalah tanda kelemahan. Itu topeng nih. Atau yang kedua adalah ya memang dia betul uh, punya masalah kepribadian. Nah kalau tipe-tipe orang ini bahaya nih. Kalau orang punya masalah kepribadian, emosi dia itu nggak bisa sedih, dia itu nggak ada rasa kasihan, nggak ada rasa terharu, tersentuh, bisa jadi dia psikopat. Jadi waspada ya, kalau ada teman nih kayak begitu, jangan terlalu dekat. Karena bisa-bisa nggak ketemu lagi gitu. Jadi emosi kita ini adalah sebuah sunatullah. Jadi kalau teman-teman ngerasa aku sedih banget nih malam ini, entah kenapa aku pengen nangis, aku nggak tahu nangisnya kenapa, tapi kok kayaknya air mata pengen keluar aja, nggak apa-apa teman-teman, gelarlah sajadah, bukalah Quran, bertilawahlah sambil nangis sejadi-jadinya. Gitu. Karena kalau kita mau nangis sambil kita nyetel lagu sedih, apalagi sambil mengharu biru, itu berarti kita menikmati kesedihan itu. Jadinya adalah makin parah, jadinya makin sedih. Gitu ya. Tapi kalau kita salurkan itu di atas sajadah, kita minta petunjuk dari Allah, ya Allah, aku nggak tahu nih kenapa aku menangis, tapi aku sedang butuh untuk menangis di hadapan-Mu ya Rabb. Gitu. Engkau maha menyaksikan, Engkau paling tahu apa sebenarnya yang terjadi pada diriku. Tolong ya Allah lapangkan hatiku. Tolong ya Allah semua tiap tetesan air mataku ini Engkau hitung sebagai saksi bahwa aku ini menangis bukan karena kufur nikmat-Mu ya Allah. Bukan aku mempertanyakan nasibku di hadapan-Mu ya Allah. Tapi ini adalah bentuk penghambaanku. Aku ini lemah ya Allah, tolong kuatkan. Gitu. Jadilah tangisan kita ada nilai ibadahnya. Beda kalau kita nangis terus nyetel lagu gitu ya, bikin urutan di YouTube gitu ya, lagu-lagu semua yang melo-melo, yang sedih-sedih, yang mendayu-dayu gitu ya. Kita setel semuanya gitu sampai berjam-jam kita puter, akhirnya kita jadi nangis meraung-raung, mengasihani diri kita sendiri, kita jadinya merasa diri kita jadi korban, itu lama-lama jadinya berbahaya gitu. Itu malah membuat kita jadi depresi. Gitu ya. Jadi kalau kita memang betul mencintai diri kita sendiri, berarti kita harus paham bahwa oke, ada saatnya diriku ini lagi butuh untuk menangis, melupakan perasaan. Tapi ada saatnya di mana aku harus bangkit untuk menguatkan diri. Karena aku tahu bahwa Allah menyaksikan. Allah pasti memberikan aku kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong kuatkan langkah. Tolong kuatkan pundak. Gitu, ya. Terus kunci supaya kita jadi belajar untuk mencintai diri kita sendiri adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Jadi bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Jangan bandingin sama orang lain, apalagi kalau membandingkan pencapaian orang. Dia tuh ya bekerja di Hong Kong baru 3 tahun aja udah bisa beli tanah, udah bisa ngebangun rumah di kampung, bisa beli sawah. Aku kapan kayak begitu? Aku juga mau. Gimana sih nasib aku kok begini aja? Itu jadinya malah membuat kita ya Allah, jadinya makin down, membuat kita selalu aja fokus sama apa yang orang lain miliki. Padahal seharusnya kita membandingkan diri kita dengan diri kita di awal kita start. Kita kerja nih sekarang, ya. Nah, seharusnya kita membandingkan pada dulu sejarah di awal kita sebelum kita berada di Hong Kong sekarang. Gitu. Coba deh teman-teman
pernah nggak sih flashback gitu, ya Allah, alhamdulillah ya sekarang aku bisa punya HP aja sampai 2, misalnya alhamdulillah aku udah bisa beliin anakku atau adikku laptop supaya dia bisa kuliah gitu. Dulunya ya Allah aku untuk megang uang aja nggak ada misalnya, bahkan kerjaan aja susah misalnya gitu. Itu kita yang harus ingat-ingat sejarah gitu. Jadi kalau teman-teman lagi ngalamin pahit nih sekarang ini, kok kayaknya pahit mulu ya, kapan manisnya, kapan lapangnya, kok kayaknya susah melulu ya. Percayalah ini adalah satu momen yang sementara, bukan sesuatu yang kekal ataupun permanen. Ini bakal kita lalui. Hanya saja ini adalah jalur yang memang harus kita jalanin gitu. Kayak kita misalnya mau pergi kemana-mana, pastilah ya ngelewatin jalanan yang ada lubangnya, yang ada polisi tidurnya, bahkan ada jalan-jalan yang memang rusak atau memang bolong atau harus ngelewatin sesuatu yang berbahaya. Tapi setelah itu kan ada jalan yang ringan. Nah, begitu juga hidup kita gitu. Kalau sekarang kita kok ngerasainnya pahitnya lama banget, ya berarti semakin panjang juga nanti manisnya. Gitu. Asalkan kita husnuzon sama Allah. Kita husnuzon tiap hari kita ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak kita menghayati artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di setiap kegiatan kita apapun itu kita seringkali menyebut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan lah, mau pergi keluar, mau kerja atau apa, kita mengucap itu. Tapi jarang kita resapi artinya. Padahal andai kita menghayati, niscaya kita jadi mantap di hati kita bahwa kalaupun apapun yang akan saya kerjakan ini nantinya akan ada sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang merugikan saya, itu semua bukan berarti Allah itu nggak sayang sama saya. Tapi justru ini adalah bentuk cintanya Allah pada saya. Mungkin teman-teman ada yang orang tuanya sudah meninggal sampai kita mempertanyakan, kenapa ya Allah ambil dia? Aku ini belum cukup kasih sayang. Aku masih butuh dia, kenapa Allah ambil dia? Padahal Allah ambil orang tercinta kita itu tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Misalnya teman-teman yang misalnya anak yatim ya, sudah tidak ada ayah lagi, sehingga teman-teman harus bekerja keras gitu menggantikan peran ayah, jadinya harus bekerja menanggung kehidupan orang tua, ibu ya, sama adik-adik misalnya. Itu mungkin kalau kita lihat dari kacamata manusia, kasihan banget gitu, harus bekerja keras, menanggung hidup, padahal masih muda misalnya. Tapi di kacamata Allah, ini berarti orang ini adalah orang yang spesial, orang yang istimewa. Hanya orang-orang yang spesial lah yang dikasih cobaan yang spesial juga. Gitu. Jadi kalau teman-teman di posisi lagi membandingkan diri sama orang lain, kembalikan lagi ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin Allah ngasih kita sesuatu takdir yang supaya menjerumuskan kita ke sesuatu yang hina. Tapi tujuannya adalah Allah pengen memuliakan kita. Kita aja mungkin sekarang nih lagi nggak paham, karena kita namanya manusia, pengetahuan kita, pemahaman kita sangat-sangat terbatas, makanya kita harus percayakan sama yang paling paham tentang diri kita. Gitu. Ya. Terus gimana sih caranya supaya kita membangun keberhargaan diri? Supaya kita bisa lebih memahami diri kita sendiri, supaya kita lebih dekat sama Allah, tidak ada ruang di mana kita jadinya malah insecure. Pertama adalah kenali diri sendiri. Teman-teman, saya minta ya untuk teman-teman coba memikirkan kepribadian saya ini apa ya sebenarnya. Kok aku tuh nggak seperti teman-teman yang lain ya, yang banyak temennya, yang bisa rame kalau ngumpul. Kok kalau aku tuh cenderungnya lebih suka yang ngobrol tuh satu-satu aja, atau saya lebih suka di kamar aja baca buku gitu atau nonton video sendirian, nggak begitu suka untuk rame-rame ngobrol bercanda seharian gitu.
kepribadianku apa ya gitu. Apakah aku nih orang yang tipe yang introvert atau extrovert gitu. Pokoknya semakin kita mengenali diri sendiri, itu kita jadi paham bahwa oh tiap manusia tuh spesial ya, tiap orang tuh unik gitu. Jadi kita nggak bakal banding-bandingin diri kita sama orang lain. Ih, aku nggak banyak yang ngucapin ulang tahun ya gitu. Giliran dia aja ulang tahun banyak yang ngasih surprise, banyak yang ngasih kado, ngasih kue, kok aku nggak ada nih, oh berarti aku nih orang yang nggak banyak disukai ya, berarti aku nggak punya teman atau apa. Nah, kalau kita nggak paham tentang diri kita sendiri, kepribadian kita, jadinya kayak begitu terus tuh, bandingin terus. Padahal memang nggak semua orang bisa supel, nggak semua orang bisa pandai bicara, nggak semua orang tuh bisa berteman dengan banyak orang gitu ya. Masing-masing dengan keunikannya sendiri, bukan berarti orang yang ekstrovert tuh lebih baik dari yang introvert gitu ya. Ataupun sebaliknya, yang introvert lebih baik dari ekstrovert, nggak gitu gitu. Itu adalah keunikan gitu. Sama halnya kayak uniknya bunga-bunga gitu. Coba bayangin kalau semua bunga itu kayak bunga melati gitu. Mana menarik gitu hidup ini kan, makanya Allah ciptakan itu semuanya ada variasinya. Awan aja ada variasinya, gunung aja ada variasinya, gitu. Pohon apalagi gitu, hewan, manusia yang betul tangannya 2, betul telinganya 2, tapi tiap orang wajahnya beda-beda. Belum lagi sidik jarinya, belum lagi warna kulitnya, gitu. Nah, begitu juga kepribadian, gitu. Makanya semakin kita paham tentang diri kita sendiri, semakin kita jadinya lebih mengerti tujuan penciptaan Allah, kita jadi lebih menghargai diri kita sendiri dan bukannya selalu aja membandingkan gitu. Makanya di internet tuh kalau teman-teman mau ada kok tes-tes tentang mengenali kepribadian diri. Itu ada. Google aja. Tes mengenali kepribadian online gitu ya. Gratis kok, gratis ada. Salah satunya www.16personalities.com itu ada. Jadi di situ ada tesnya, tes online-nya itu pakai bahasa Indonesia. Nanti keluar hasilnya di situ. Sebenarnya jabaran karakter kita seperti apa, cara kita bekerja itu gimana, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian kita itu apa aja. Jadi daripada teman-teman percaya yang namanya zodiak, tahu kan ya zodiak ya bintang-bintang Gemini, Pisces atau apa, lebih baik kita justru menyelami kepribadian kita seperti apa, karena itu ilmiah. Kalau zodiak itu kan pakai ramalan, pakai perhitungan kalender gitu, itu ilmiah sebenarnya. Tapi kalau ilmu psikologi itu ilmiah, karena bisa diuji. Yang kedua, setelah kita mengenali diri sendiri, kita harus sayang sama diri kita sendiri. Sayangnya kayak gimana? Ya berarti kita harus memperlakukan diri kita ya sebagai orang yang disayang gitu. Sebagai orang yang tersayang. Coba deh teman-teman hayati deh. Kita kalau memperlakukan orang yang tersayang itu kayak gimana sih ngomongnya? Gimana sih cara kita ngelihat? Gimana sih cara kita menatap? Gimana cara kita berinteraksi atau berbuat kepada dia gitu. Kalau kita sayang sama orang ya berarti kita bakal memandang dengan teduh, kita nggak bakal melotot gitu ya. Makanya teman-teman yang menjadi seorang ibu ya, kalau pandangan kita adalah melotot gini ke anak, tandanya kita nggak sayang sama anak kita, tapi kita berusaha membuat mereka takut gitu ya. Berarti kita pengen mengontrol mereka gitu. Jadi kasih sayang itu adalah dengan kelembutan sebagaimana Rasulullah SAW contohkan gitu. Bagaimana beliau memperlakukan anak-anak gitu. Ada seorang sahabat yang ketika Rasulullah itu begitu lembut gitu ya dengan anak-anak, dicium, di apa, dipeluk gitu ya. Ada sahabat yang bilang, saya nggak pernah loh kayak begitu pada anak-anak saya gitu. Rasulullah bilang gitu, kenapa? Saya aja seperti itu pada anak-anak gitu. Artinya adalah kelembutan itu bagian dari akhlak kita gitu sebagai seorang muslim gitu ya, cara kita berbicara. Kalau kita betul sayang sama keluarga kita gitu, entah itu orang tua, suami atau anak-anak, ya berarti kita harus bicaranya juga dengan cara yang lembut. Jangan sampai nih kita nelpon ya, udah ada jadwal nelpon seminggu sekali atau seminggu 2 kali, yang kita omongin malah
ngapain aja kamu? Jangan main gadget ya, awas ya kalau mama nanti pulang terus kamu masih pegang gadget melulu, kamu nggak bisa lepas, nanti mama jual tuh HP-nya misalnya. Penuh dengan amarah, mata melotot, ya itu tandanya kita nggak cukup sayang. Nah, cara kita membangun untuk sayang sama diri kita sendiri juga berarti kita harus belajar untuk memperlakukan diri kita itu lebih baik lagi. Kita lebih sering ngomongin yang jelek-jelek tentang diri kita. Coba deh teman-teman kalau ngaca. Apa yang dilihat, ih kok jerawatan sih, jelek banget, dekil banget lagi gitu. Atau melihat badan gemukan dikit, ya ampun gendut banget gitu. Ya ampun cabi banget sih. Nggak tahu diri banget sih, kok berani-beraninya masih banyak jajan, udah badan kayak begini. Gitu. Itu kan sama aja kita jahat sama diri kita sendiri, kita membuli diri kita sendiri. Ya, atau misalnya foto bareng teman-teman gitu ya, misalnya di grup. Nah terus pas ngelihat foto itu, kita sibuk mengkritik diri kita sendiri, ya ampun, aku kelihatannya hitam banget di sini, ya ampun orang-orang semua pada glowing, aku doang yang hitam gitu. Itu jahat banget gitu. Wajarlah kalau akhirnya hampir tiap hari yang ada kita mengasihani diri kita sendiri gitu. Kita menjelekkan diri kita sendiri, ngerasa insecure. Karena dari perkataan yang keluar dari mulut kita aja jelekin melulu. Nah, kebanyakannya orang-orang yang sering kali ngomong jelek tentang dirinya sendiri di dalam hati ya tanpa dia sadari, itu jadinya malah begitu juga kepada orang lain gitu. Jadi teman-teman di sini yang kalau ketemu ada orang gitu, ada teman yang mulutnya itu kayak nggak ada filternya, yang gampang aja gitu komen-komen yang jelek, selalu orang lain tuh kayak kelihatannya salah aja. Nggak usah dimasukin ke hati, nggak usah tersinggung. Karena itu adalah sebenarnya cerminan dari apa yang dia rasa tentang dirinya sendiri. Kalau ada orang yang sering banget komentarin penampilan kita, tandanya orang itu begitu nggak pede dengan penampilan dia. Gitu. Jadi nggak usah dimasukin ke hati. Ya. Jadi belajar untuk sayang sama diri kita sendiri. Misalnya kita lagi sakit, lagi karena kelelahan bekerja. Jangan terus bilang pada diri kita sendiri, elah sakit lagi gitu. Gimana bisa dapat uang kalau sakit melulu gitu. Ini jahat banget ini perkataan ini. Yang seharusnya kita ucapkan adalah, ya Allah, kuatkan aku ya Rob, aku ingin mencari uang untuk keluargaku. Tolong ya Allah, segera sembuhkan penyakitku. Gitu. Ayo dong kaki, jangan ini dong, jangan sampai lama-lama keselionya. Gitu. Ada banyak hal nih yang mesti kita kerjakan. Ayo dong, kepala. Aku tahu kamu mungkin selama ini udah kecapean dengan beban kerja yang banyak pikiran, tapi tolong ya gitu. Aku percaya kamu bisa sembuh kok. Gitu. Besok ya tolong ya kepalaku gitu. Besok insya Allah kamu akan sembuh. Ya Allah tolong angkat penyakitku. Itu adalah tanda bahwa kita ini sayang sama diri kita sendiri. Orang yang sayang itu ya bicaranya yang lembut gitu. Nah, kalau kita sayang berarti apapun yang kita mau masukin ke dalam diri kita juga yang bagus-bagus kan? Bukan karena cari murahnya aja. Ya, teman-teman di bekerja merantau di negeri orang yang cuacanya nggak jelas ya, itu kita harus betul-betul menjaga kesehatan diri gitu ya. Makanya harus nutrisinya cukup. Jangan sampai memakan sesuatu karena murah, makan mie melulu, mie instan melulu gitu ya. Demi menghemat gitu. Itu menzolimi diri sendiri gitu ya. Jangan sampai nanti ketika pulang ke Indonesia justru tinggal menanggung semua penyakit yang selama ini tertahan gitu ya. Karena selama ini nggak pernah diperhatikan gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Terus kita juga harus belajar untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri kita sendiri, bertanggung jawab dengan pikiran dan perasaan serta perbuatan kita. Kita harus bertanggung jawab gitu bahwa kita di rantau bekerja, ya ini karena pilihan kita sendiri. Mau itu karena dulunya terpaksa keadaan, tapi kita harus paham bahwa aku di sini karena pilihanku sendiri dan aku harus bertanggung jawab dengan pilihanku ini. Kalau ternyata pilihanku ini ternyata ada risiko negatifnya, nggak apa-apa. Ini bakal jadi pelajaran buat aku. Bedanya orang yang nggak bertanggung jawab itu adalah yang menyalahkan orang lain mulu.
eh, ininya ya, lawannya adalah dia bakal bilang begini, ya Allah, aku udah susah payah kayak begini. Ini coba nih kalau misalnya orang tua aku nggak meninggal, aku nggak bakal begini nih. Gitu. Atau coba aja suamiku itu kaya, mungkin aku nggak bakal nih jadinya kerja ke sini jauh-jauh, gitu, harus banting tulang saya. Ini nih orang yang nggak bertanggung jawab, nggak dewasa. Gitu. Ini hanya akan memasang diri kita sebagai korban terus. Gitu. Kemanapun kita pergi, selalunya kita memposisikan ini jadi korban perlakuan orang lain. Nggak bakal dewasa nih orang kayak begini. Dan susah sekali akan menemukan hal yang positif kalau cara pandang dia hidup aja adalah selalunya menyalahkan orang lain dulu. Gitu. Kita harus dewasa gitu bahwa apapun yang kita jalani saat ini adalah bagian dari pembelajaran hidup kita, pasti ada hikmahnya, pasti ada hal yang positif di balik ini. Kalau hal ini sepertinya nggak mengenakan, semoga ini hanya sementara. Dan semoga setelahnya Allah berikan keluasan. Sebagaimana dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah adanya kesusahan, pasti ada kelapangan. 2 kali disebut tuh dalam surah itu. Ya, artinya apa? Allah tuh kalau misalnya kita lagi dikasih yang susah-susah sekarang, kita harus yakin ini cuma sementara. Berarti kita harus husnudzon sama Allah. Ya Allah, segerakan ya Allah kemudahanku, kelapanganku. Ya Allah, kalau ini sekarang susah, tolong sebentar aja ya Allah. Gitu. Ya, jadi kita bukannya kemudian malah mempertanyakan Allah, apalagi sambil mengumpat-ngumpat gitu di hadapan Allah. Gitu ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Ya, nggak boleh kita menyalahkan orang lain, dan kita harus paham bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah. Gitu. Allah udah ngasih, udah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa memang kita harus menjalani ini dulu. Gitu. Tapi kita juga harus yakin habis ini tinggal yang enak-enak aja. Sekarang kita harus habisin jatah pahit di hidup kita, gitu ya, supaya nanti tinggal enaknya aja. Jangan ngiri sama orang-orang yang kelihatannya dia nggak pernah susah ya, dari awal hidup aja, dari awal menikah aja bahagia melulu. Jangan ngiri. Gitu. Jangan-jangan Allah siapin pahit-pahitnya nanti di belakang. Nah, untuk bilang dari, gitu ya. Jadi teman-teman percaya aja sama Allah, sama takdir Allah. Jadinya kita enteng ngejalanin hidup. Kita jadi menjalankan peran kita sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kalau kita menjalankan peran kayak Tuhan, berarti kita pengennya semuanya di bawah kendali kita. Pilihan hidup, kondisi hidup, keuangan, usia. Karena kita ini kan manusia aja. Gitu. Udah jalanin aja apa yang sudah Allah kasih. Terus yang keempat, cara yang terakhir supaya kita bisa membangun keberhargaan diri kita adalah merawat diri. Nah, merawat diri ini bukan keribatan aja atau luluran ya. Merawat diri itu dari semua aspek di dalam diri kita, dari akal kita, dari fisik kita, dari sosial kita, interaksi kita, dari ruhiyah kita, ya, terus dari emosi kita. Nah, kalau kita merawat diri secara fisik ya, contohnya itu tadi, keribatan, luluran, olahraga, terus apalagi? Menjaga makanan supaya masuk ke dalam tubuh kita ini yang bernutrisi dan bermanfaat bagi tubuh. Bukan hanya enak aja. Enak emang makan yang namanya jajanan-jajanan, pokoknya apalagi puasa-puasa gini ya teman-teman ya, pasti cari makanan yang spesial gitu ya. Tapi ingat, kalau kita sayang sama diri kita sendiri, berarti jangan sampai ada yang berbahaya yang masuk dari mulut kita, minuman, makanan, begitu ya. Jadi betul-betul harus kita jaga, gitu ya, supaya makanannya jadi nutrisi, jadi penguat badan, bukan malah jadi penyakit, gitu ya. Terus yang kedua, merawat akal kita. Nah, akal kita dirawatnya dengan apa? Ya dijaga kewarasannya, gitu ya. Kalau badan sehat tapi akal nggak sehat, ya berabe juga hidupnya gitu. Saya banyak menemukan ya orang-orang yang begitu
sehat secara fisik, nggak ngerasain yang namanya hipertensi, nggak ada penyakit gula gitu ya, nggak ada penyakit kulit apapun, tapi otaknya dia lupa untuk dia rawat gitu. Nah, cara merawat akal tuh gimana? Pertama, ya kita jangan ngurusin urusan orang lain, itu dia salah satu cara untuk merawat akal. Yang seperti saya bilang tadi, omongan orang, perbuatan orang, perasaan orang, itu bukan urusan kita. Ya. Jadi kalau orang mau berpendapat apa, mau ada gosip apa gitu ya di internet, nggak usah susah-susah kita harus komen, harus kita ngikutin gitu ya, karena hidup kita aja udah berat gitu, ngapain kita nambah-nambah beban gitu ya. Apalagi kalau sampai kita jadinya kepikiran, mengganggu tidur kita, mengganggu istirahat, lambung jadi perih gitu ya, karena asam lambung naik gara-gara mikirin itu gitu. Jadi tolong, energi itu terbatas. Salurkan energi itu untuk hal-hal yang memang bermanfaat buat kita. Gitu. Jadi kita harus pilih-pilih ya, kita harus tahu prioritas. Terus cara lain merawat akal adalah ya seperti forum kayak gini teman-teman. Alhamdulillah ya ada yang namanya Sahabat Migran Indonesia yang mengumpulkan orang-orang untuk supaya bisa diskusi, bertukar pikiran, dikumpulin sama orang-orang yang mengajak kebaikan. Itu adalah bagian dari merawat akal. Bayangin kalau teman-teman kumpulnya, ketemunya sama orang-orang yang ngajak negatif, ngobat yuk gitu. Atau pacaran yuk kita ini yuk, kita ngedance di mana yuk, dugem di mana yuk gitu. Ya, akhirnya akal kita jadinya terkuras buat kayak gitu, atau bisa jadi akal nggak digunakan. Makanya di forum-forum kayak SMI ini alhamdulillahnya ada materi-materi yang bagus, ada seminar, ada workshop, dengerin kajian, dengerin pemaparan ustadz-ustazah gitu. Itu kan menambah pengetahuan. Apalagi kalau teman-teman yang punya hobi baca buku, tolong ya jangan sampai putus dari membaca gitu. Jadi membaca itu ya jangan baca novel ya, tapi baca hal-hal yang bisa menambah pengetahuan kita, memperluas wawasan gitu ya. Karena itu sama aja merawat akal dan itu akan menghindarkan kita dari kepikunan gitu ya. Karena otaknya selalu bekerja untuk hal-hal yang baik gitu, bukan untuk mengurusi hal-hal yang enggak penting. Yang ketiga yang perlu dirawat adalah sosial. Sosial maksudnya gimana sih? Ya interaksi dengan orang lain, cara kita membaca ekspresi orang gitu. Itu adalah bagian dari kita merawat sosial kita gitu. Jangan kemudian kita malah jadi mengurung diri, menjauh dari orang lain gitu. Ada komunitas apa terus kita nggak mau ikut, padahal itu komunitas yang positif karena kita ngerasa bahwasanya aku nggak suka gitu, aku nggak mau gabung sama orang-orang gitu. Akhirnya kita jadinya nggak ada interaksi, padahal fitrahnya manusia itu adalah bersosialisasi gitu. Silaturahim itu adalah bagian dari perluasan rezeki gitu. Ya, jadi dengan kita berkumpul dengan orang, dengan ketemu orang lain aja kita udah bisa menebarkan senyum. Senyum itu apa? Sedekah. Bayangin, gratis. Tinggal senyum aja ke orang lain gitu ya, tapi udah nilainya sedekah. Nah, orang yang di dalam Islam dijanjikan kalau ngasih sedekah itu bakal Allah kasih berlipat-lipat ganda nanti pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan ini gitu. Jadi kenapa kita segan-segan berinteraksi, bersosialisasi, bersilaturahim gitu. Makanya alhamdulillahnya kita di dalam Islam ini ada anjuran untuk sholat berjamaah gitu ya. Meskipun itu tidak wajib gitu, kecuali buat laki-laki ya. Tapi pasti besar sangat nilainya di situ, ada keberkahan, ada silaturahim, hati kita jadi lebih ngerasa ada saudara gitu di samping kita gitu ya. Jadi harus dirawat sosialnya. Kemudian spiritual atau ruhiyah itu harus kita rawat. Tentunya alhamdulillah di bulan yang penuh keistimewaan Ramadan ini itu dilipat gandakan pahalanya dan upaya kita untuk beribadah lebih baik lagi juga jadi berlipat-lipat ganda. Jadi disinilah sekarang momennya kita mengecas baterai ruhiyah kita untuk kita bisa punya kedekatan gitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah merawat emosi. Nah,
Ramadan ini sebenarnya bisa jadi latihan kita untuk merawat emosi. Gimana cara merawat emosi? Ya belajar untuk sabar, belajar untuk tidak senggol bacok, belajar untuk memberi, gitu ya, tidak kemudian selalu memikirkan diri sendiri. Itu adalah bagian dari kita merawat, gitu ya. Jadi teman-teman, yang namanya comfort zone itu kalau kita selalu berada di comfort zone, zona nyaman, itu jadinya kita nggak berkembang. Yang ada kita malah mengempes gitu ya, makin mengecil diri kita gitu. Karena apa-apa itu selalu kita pengen menjauh aja gitu. Kita nggak mau menghadapi sesuatu yang nggak nyaman karena merasa bahwa itu bakal nyakitin aku. Padahal kita seharusnya keluar dari comfort zone. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya melakukan hal-hal yang nggak biasa, ketemu majikan yang galak, padahal sebelumnya itu kita selalu dapat majikan yang baik, terus percayalah itu adalah momen kita lagi belajar gitu, menghadapi orang yang sulit itu seperti apa. Berarti kita juga harus memperbaiki cara kita ngomong, berarti kita juga harus belajar tentang budaya dia, mengenali kepribadian dia, itu kan berarti membuat kita jadi lebih banyak harus belajar dan membuka diri gitu. Jadi berada di luar comfort zone itu akan menjadi kesempatan buat kita menjadi orang yang lebih baik. Gitu, ya. Zona nyaman itu malah membuat kita jadinya manja, membuat kita lemah. Gitu, ya. Nah, kemudian salah satu keberhargaan diri ya yang salah satu faktor yang menentukan keberhargaan diri kita juga adalah kalau kita bisa mengatasi unfinished business kita. Saya yakin teman-teman di sini pastilah ada ya luka-luka di masa lalu, sejarah-sejarah di masa lalu yang mungkin sampai saat ini masih kepikiran, dan itu sangat-sangat mempengaruhi keberhargaan diri kita gitu sekarang. Kayak misalnya ada yang mikir, aku ini kan janda gitu, kan nih bukan siapa-siapa, aku ini kan orang susah atau apa gitu. Itu kalau kita nggak belajar untuk memahami bahwa Allah tuh ngasih cobaan yang spesial buat orang-orang yang spesial, itu kita jadinya malah berat gitu menjalani hidup gitu. Jadi kalau kita paham bahwa masa lalu yang pahit itu adalah pembelajaran besar untuk diriku dan menjadi energi untukku menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi segala hal sejarah di masa lalu itu kita harus husnuzon sama Allah bahwa itu adalah fase di dalam hidup kita yang memang harus kita lalui gitu. Itu sejarah, dan aku pengen menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku nggak mau kembali lagi ke momen itu lagi. Aku nggak mau kembali menjadi orang yang seperti itu lagi. Sekaranglah saatnya aku menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik sebagai seorang hamba Allah, jauh lebih baik sebagai seorang anak, jauh lebih baik sebagai seorang istri maupun ibu, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau teman-teman nanti ada kesempatan untuk Google ya, di Jepang itu ada filosofi seni yang namanya wabi-sabi. Wabi-sabi. Wabi-sabi ini memegang filosofi bahwa ada keindahan dalam hal-hal yang tidak sempurna. Beauty in imperfections, itu wabi-sabi. Nah, kalau teman-teman nanti kaget gitu ngelihat ya di Google gambar-gambarnya, kok misalnya gelas atau mangkok, pajangan, itu kok kelihatannya kayak ada kurapnya, atau misalnya kok nggak mulus, kok nggak emas, kok nggak mencolok gitu. Justru di situ letak keindahannya gitu ya. Nilainya tinggi, itu harganya tinggi, orang itu karya seni gitu ya. Tapi kelihatannya itu sebenarnya biasa banget, sederhana banget. Nah, ini sebenarnya yang di dalam penciptaan Allah juga seharusnya kita menghayati bahwa kalau kita ngerasa bahwa kok aku nggak cakep ya, kok hidupku kayaknya banyak kesusahan ya, kok aku nggak sempurna ya, aku nasibnya nggak kayak orang-orang lain ya. Justru disitulah keindahan. Teman-teman yang berkaca masih mempertanyakan, pipiku cabai banget sih, kok aku jerawatan ya,
udah berusaha banget supaya pakai obat ini, obat itu gitu, kok nggak glowing-glowing juga ya gitu. Percayalah, semua yang sudah Allah berikan ke kita ini adalah udah yang paling sempurna buat kita. Orang kita dikasih begini aja kita masih kurang bersyukur gitu ya, kita minta yang lebih gitu. Jadi semua yang Allah udah kasih ini udah yang paling terbaik buat kita. Kita bahkan dianjurkan untuk berdoakan, Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Ini doa bercermin. Artinya apa? Ya Allah, sebagaimana Engkau telah ciptakan aku ini sempurna, tolong sempurnakan aku, akhlakku, kesabaranku, keikhlasanku, gitu. Jadi artinya apa? Yang di luar ini, secara fisik ini, yang zahir ini adalah yang udah nggak bisa dioprek-oprek lagi, gitu. Artinya apa ya? Hidung ya jangan terus dicancang pakai plastik, gitu. Bulu mata jangan ditanam-tanam lagi dengan bulu mata palsu gitu. Wajah yang kendor ini ya jangan terus dicancang gitu pakai dibelek di sini, dijahit di sini ya gitu. Udahlah, ini adalah bagian dari indahnya manusia gitu. Ketidaksempurnaan kita ini justru tanda bahwa kita ini sempurna penciptaan Allah. Gitu. Terus yang belum sempurna yang apa? Ya yang di dalam diri kita ini. Apakah itu? Ya itu tadi kesabaran kita, emosi kita, cara kita memandang hidup, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita berinteraksi dengan orang lain, gitu. Cara kita mencintai diri kita sendiri, ini yang masih harus perlu disempurnakan dan diperbaiki. Dan minta sama Allah untuk dibantu untuk mengatasi ini. Jadinya kita nggak capek-capek ngurusin yang tampak di luar ini. Gitu. Kenapa para perempuan disyariatkan untuk memakai hijab? Karena supaya perempuan nggak disibukkan dengan urusan rambut. Bayangin teman-teman, kalau kita nurutin nih, ngurusin rambut, nggak ada capek-capeknya ya kan, nggak ada habisnya. Habis sampoan, nanti pakai serum lah, nanti pakai krim bat lah, terus ada yang pakai dicat segala macam, ada yang pakai dicatok lah, dipakai dikritikin lah gitu ya, dikepang-kepang lah gitu. Terus saja kita jadinya terobsesi pada sesuatu yang nggak seharusnya kita urusin lagi gitu. Rawat aja, nggak usah pakai terus kita harus menyita waktu kita dan energi kita, bahkan uang kita untuk itu. Karena ada banyak lagi urusan lain yang mesti diurus gitu. Waktu di atas muka bumi ini cuma sebentar, karena kita mau ngurusin rambut gitu. Yang pentingnya rambutnya nggak tombean, nggak kutuan, disisir, nggak kusut gitu ya. Dan yang paling penting adalah ditutup dengan baik, karena ini sesuatu yang berharga gitu. Ya, jadi kita harus ingat itu. Dan kemudian teman-teman, di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, ya, saya buka dulu. Kadang kita ada momen kita mempertanyakan nasib kita di hadapan Allah. Kenapa ya aku begini ya? Kenapa aku begitu gitu? Tapi ternyata Allah sudah cantumkan itu dalam Al-Quran bahwa ada momennya pasti manusia itu bakal mempertanyakan nasibnya gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita lagi dihadapkan sama sesuatu yang kita nggak senang, bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Yang seperti saya bilang tadi, di luar comfort zone kita sebenarnya adalah media kita untuk belajar, kesempatan kita untuk mencoba hal baru. Tapi kalau kita menyenangi sesuatu, bisa jadi itu bukan sesuatu yang terbaik buat kita. Contohnya, buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami yang namanya pacaran. Kenapa ya aku nikahnya bukan sama yang pacar nomor itu gitu. Coba aku nikah sama yang itu, mungkin nasib aku yang nggak bakal kayak begini. Tapi Allah udah memang menyiapkan buat kita yang jauh lebih baik dari yang kita pikir. Jadi Allah lah yang maha mengetahui.
Kita tinggal menjalankan aja apa yang sudah Allah berikan. Kalau kita terus berpikir, ini kenapa sih nasib saya begini gitu. Akhirnya kita berarti jadinya suudzon sama Allah. Padahal Allah nggak mau dan nggak akan mencelakakan kita. Gitu. Allah itu lebih sayang sama kita dibandingkan kita sayang sama diri kita sendiri. Gitu. Ya, jadi ini tadi di surah Al-Baqarah ayat 216. Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya sempurna ya teman-teman. Allah ciptakan segala hal yang ada di atas muka bumi ini udah yang paling sempurna. Kalau mata kita yang memandangnya kayak nggak sempurna, kayak ada yang kurang, kayak contohnya ada orang-orang yang Allah takdirkan untuk tangannya tidak dua, matanya tidak bisa melihat, itu bukan berarti dia tidak sempurna, tapi memang itulah yang terbaik buat dia dan buat kita manusia. Jadinya kita jadi belajar empati, kita jadinya belajar bersyukur gitu ya. Itu sudah yang paling sempurna yang Allah berikan. Kemudian kita juga harus belajar untuk memaafkan diri kita sendiri dan memaafkan orang lain. Ada orang-orang yang jadinya dibakar oleh rasa marah dan dendam. Kemanapun dia pergi, dia selalu saja mengumpat tentang orang lain, dia selalu membicarakan kejelekan tentang orang lain. Bisa jadi karena memang ada bara kemarahan dan dendam dalam diri dia. Apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita, yang enaknya, yang nggak enaknya, itu sudah Allah takdirkan. Itu nggak bisa kita rubah. Jadi kalau ada orang yang berbuat jelek ke kita, ya udah, gitu. Maafin aja. Kita paham bahwa ini orang yang mungkin memang pengetahuannya cuma sampai situ doang, dia nggak tahu cara lain yang lebih baik, ya udah ngapain saya mikirin dia gitu. Yang penting saya fokus bahwa apa yang sudah dilakukan ke saya nggak akan biarkan itu untuk melemahkan saya gitu, karena saya yakin Allah menjaga gitu. Ya, jadinya kita enteng hidup di atas muka bumi ini gitu, nggak memikirkan orang-orang yang zalim sama kita nggak mikirin tentang dendam, kita nggak dihabiskan energinya dengan rasa marah gitu, karena Allah aja maha pemaaf kok, kenapa kita jadi lebih-lebih daripada Allah gitu ya. Allah aja yang begitu maha pemurah, penyayang, pengasih, udah memberikan begitu banyak rahmat ke atas umatnya, umatnya masih aja ada yang membangkang. Allah nggak jadi baper, tetap aja Allah kasih rahmat, tetap aja Allah kasih napas, tetap aja Allah curahkan hujan di atas dia supaya dia bisa minum gitu. Nah kita manusia kenapa kita jadi perilakunya jadi lebih daripada Allah gitu, dengan menghukum, dengan mendendam gitu. Udahlah, kita harus tahu batasan diri kita bahwa memang manusia itu akan menjadi sumber kekecewaan gitu. Makanya kita nggak boleh berharap sama manusia. Bahkan sama orang tua kita sendiri, bahkan sama pasangan kita sendiri, bahkan sama anak kita nanti gitu juga. Kita nggak boleh berharap gitu. Sekarang nih, kita nih masih muda, ya, ngirimin uang terus supaya anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah, supaya nanti bisa kerja. Jangan harap nanti ketika mereka udah dewasa, terus kita sudah tua, sepuh, berharap supaya mereka mau menanggung kita. Siap-siaplah untuk kecewa gitu. Lebih baik kita mikirin gimana kita supaya punya tabungan pensiun, nyelengin gitu. Ya, sehingga nanti ketika kita udah tua, kita nggak bergantung sama anak kita. Gitu. Ya. Jadi itu saja ya teman-teman, semoga kita jadi belajar untuk menghayati diri kita sendiri supaya kita lebih mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiap harinya hidup kita itu ya jelas tujuannya apa. Kita nggak sibuk gitu dengan hal-hal yang nggak prioritas dalam hidup kita, dan kita betul-betul curahkan energi kita untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah itu bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan ngaji, tapi bekerja untuk membawa rezeki yang halal untuk keluarga kita, supaya anak-anak kita bisa sekolah, supaya orang tua kita bisa berobat ke rumah sakit. Itu pun adalah nilainya ibadah yang tentunya berlipat ganda pahalanya, asalkan kita menjalankannya dengan penuh cinta, keikhlasan. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Akan lebih dalam lagi kita gali dengan tanggung jawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu aja Alhamdulillah, kali ya, Bu, Masya ya? Allah. Terima Udah kasih larut-larut. banyak Mbak Zizi atas ilmunya, Masya Allah. Ini lebih dekat lagi daripada di APNI kemarin ya, di APNI kebanyakan. Terima kasih ya Bu. Teman-teman semuanya, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya atau sharing, mumpung ada pakarnya di sini. Satu aja kali Teh, udah monggo. malam banget soalnya. Alhamdulillah. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa via chat Iya. atau Kasihan mau pada raise sahur hand kan ya. nanti. Raise hand ya, boleh ya. Monggo teman-teman. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Alhamdulillah sudah gamblang ya semuanya dari Ibu Zizi tadi. Kalau tidak ada yang mau bertanya, dilanjut. Nih, siapa nih yang... Teh, maaf ya Teh. Hah? Boleh bicara sebentar ya. Ini teman-teman untuk bulan puasa ini cukup sampai sekarang aja ya. Jadi insya Allah nanti kajian SMI akan dilanjut setelah Lebaran ya. Nanti infonya saya share lagi ya teman-teman ya. Terima kasih. Monggo Teh. Terima kasih Teh Fitri. Untuk selanjutnya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Ibu acara selanjutnya yaitu doa. Monggo Ibu. Untuk Ibu Mbak Zizi, monggo untuk acara selanjutnya adalah doa ya bersama ya. Untuk acara ini mudah-mudahan berkah untuk kita semua ilmunya. Monggo Ibu. Saya yang doa. Boleh langsung. Oh, baik. Diborong. Mohon. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa radiyallahu Amin ya Allah. ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi alamin. Amin ya Allah. Allahumma ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على آمين يا طاعتك الله. وتوحدت على دعوتك آمين يا الله. وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم آمين يا الله. رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها آمين يا الله. واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها آمين بفيض يا الله. بك وجميل التوكل عليك واحيها آمين يا الله. بمعرفتك ومت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين آمين يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah. Amin. Amin Selamat ya Allah ya pagi semua teman-teman ya. Terima kasih ya Bu Allah, atas mudah-mudahan waktunya. silaturahim kita tidak hanya di sini ya Bu, bisa dilanjut di Indonesia nanti. Iya. Terima kasih atas ilmunya. Teman-teman, terima kasih semuanya atas waktunya di saat. Baiklah, kita menginjak ke acara selanjutnya yaitu acara penutup. Teman-teman semuanya, kita tutup acara ini dengan beristighfar 3 kali dan juga membaca doa kafaratul masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Maaf ya anak saya tadi ketiduran, maklum emak-emak lagi natain ngantuk berat. Untuk Ibu Zizi, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk live duluan. Teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.